Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kelas 7. Judul Meladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Infografis meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Perhatikan peta konsep berikut ini. Perilaku yang mencerminkan Al-Ma'ul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. 1. Memahami pengertian Asma'ul Husna. 2. Memahami Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. 3. Mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan nama dan sifatnya. Pembelajaran 1. Melalui pembelajaran Discovery, kalian dapat memahami sifat dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Al-Ma'ul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. 2. Melalui teknik pembelajaran diskusi, kalian dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. 3. Melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Ma'ul Husna. Pantun pemantik. Menuntut ilmu di sekolah, maka merah pakai benda. Berdoalah kepada Allah, karena Allah Maha berkehendak. Pak Tani menanam padi, membeli ikan untuk lauk, karena Allah Maha mengetahui, hindarilah perbuatan buruk. Mari bertafakur. Bacalah uraian di bawah ini untuk menjadikan renungan. Aku dekat, engkau dekat. Kalau kita sedang membutuhkan sesuatu dan menghadapi kesulitan, apa yang biasa dilakukan? Biasanya kita berusaha sekuat tenaga untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi tumpuan harapan. Dia menjadi fokus penyerahan diri. Tiada tempat berharap, tiada fokus ibadah dan pasrah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah. Ia diberi ruh olehnya, dan bahkan ruh manusia berasal darinya. Pada dasarnya, tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ada pada diri manusia. Hal itu menandakan bahwa manusia sebenarnya dekat dengannya, walaupun pada kenyataannya banyak manusia yang tidak ingat posisi kedekatannya dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini mendorong manusia untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dan menguatkannya untuk mengenal dirinya. Di antara kalian mungkin sudah ada yang pernah mendengar lirik sebuah lagu religius dari grup Bimbo, yaitu Tuhan, Tuhan tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan Engkau dengan segala peluh. Tuhan, aku Maha Esa. Tuhan, aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, Engkau jauh. Aku dekat, Engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Titik fokus. Untuk memperdalam materi pada bab ini, kalian dapat terbantu oleh beberapa kata atau kalimat kunci. Pahami beberapa kata kunci ini, yaitu 1. Asma'ul Husna. 2. Makna Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, Al-Basir. 3. Perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner.
Nama-nama Allah bagi Allah. Dalam pelajaran ini, nama-nama Allah yang kita bahas adalah 4, yaitu Al-Alim, Al-Basir, Al-Sami, Al-Khabir. 2. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui berapa lafal Al-Maul Husna. A. Al-Alim. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatunya, baik yang ada di langit maupun di bumi, baik yang tersembunyi maupun yang nampak di kasat mata kita. Yang kedua atau yang B yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha memberitahu atau Maha waspada atau sering disebut Maha teliti. Jadi Allah Maha waspada atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini maupun di langit. Yang ketiga yaitu As-Sami. Arti As-Sami ialah Maha mendengar. Allah Maha mendengar, baik itu yang bisa kita dengar maupun yang tidak bisa kita dengar. Contoh yang tidak bisa kita dengar, sesuatu yang ada terbesit dalam hati kita, Allah mengetahuinya dan mendengarnya. Contohnya, dikala kita berdoa, kita tidak harus berteriak-teriak besar dengan mulut kita, cukup dengan dalam hati kita saja Allah Maha mendengarnya. Yang keempat yaitu Al-Basir, yaitu Allah Maha melihat segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun di langit, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Apa yang nampak yaitu sesuatu yang nampak di kasat mata kita, dan yang tersembunyi sesuatu yang tidak nampak oleh mata indera manusia. Ya, contohnya seperti cacing yang ada di dalam bumi. Mungkin kita tidak nampak, tapi Allah nampak dan Allah mendengar apa yang diminta oleh cacing tersebut. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.